awal sampai akhir. Kami percaya Tuhan, Engkau hadir di tempat ini. Engkau melawat kami pribadi lepas pribadi. Terima kasih Bapa yang baik. Segala kemuliaan, hormat, dan kuasa hanya bagi nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.
kekuatan Tuhan terjadi di tempat ini. Kami percaya Engkau hadir ya Bapa di tempat ini. Terpujilah namamu Tuhan. Bila semua Tuhan segala pujian kami, hormat dan kemuliaan Tuhan hanya bagi nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa mengucap syukur. Amin. Amin. Silakan Bapak Ibu kembali. Kita akan memuji nama Tuhan. Kita sambut kedatangan Tuhan Yesus. Kita memuji namanya, meninggikan namanya. Haleluya. Amin. Lagu pujian sama
namamu Tuhan. Terpujilah namamu Yesus. Haleluya. Tiba saatnya kami berkumpul bersama.
Tuhan. Amin. Saatnya kita mendengarkan firman-Nya yang mampu membawa kita untuk semakin mendekat kepada-Nya. Haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Terima kasih. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Oh Yesusku, Yesusku, Engkau Raja Damai, Raja damai, Kau turun ke dunia, selamatkan manusia. Oh Yesusku, Yesusku, Kau Tuhan penuh kasih, penuh kasih, Kau berikan hidupmu untuk tebus dosaku. Kaulah Allah yang kupuji, Kaulah Allah yang kusembah. Kemuliaan bagimu di tempat maha tinggi. Kemuliaan bagimu di tempat maha tinggi.
pujian, hormat, kemuliaan hanya bagi-Mu ya Tuhan. Engkau sudah lahir di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Engkau baik, Engkau sungguh teramat baik bagi kami. Engkau yang termulia ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami boleh ada di tempat ini. Kami boleh memuji menyembah-Mu Tuhan. Kiranya Tuhan, puji-pujian yang kami naikkan boleh menjadikan dupa yang berbau harum di hadapan-Mu. Terlebih boleh menyenangkan hati-Mu Tuhan. Itulah kerinduan kami Tuhan. Terlebih saatnya Tuhan kami akan menerima kebenaran firman-Mu. Oh Tuhan, urapi tubuh jiwa roh kami untuk menerima kebenaran firman-Mu. Berfirmanlah melalui hamba-Mu ya Tuhan. Kami siapkan hati kami yang terbaik. Terima kasih Tuhan, kami sambut firman-Mu hanya di dalam satu nama, Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Mari beri kemuliaan bagi Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan, silakan duduk. Saya percaya Bapak Ibu Saudara bersuka cita karena Tuhan. Amin. Baik, mari kita membaca Injil Lukas pasal 2 ayat 10 dan ayat 11. Lukas 2 ayat 10 sampai ayat 11, Bapak Ibu Saudara menyimaknya, saya membacanya demikian. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, jangan takut sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Bapak Ibu Saudara yang Tuhan kasihi, selalu saja setiap kali kita memperingati, merayakan Natal, maka identik dengan sukacita. Pada saat kita dengar berita Natal, itu berarti Allah yang jauh sekali itu menjadi dekat. Allah yang tidak berwujud, berbentuk sebab Dia mengambil rupa, memakai tubuh manusia. Dia menjadi dekat. Itulah sebabnya membuat kita tenang. Dia ada di antara kita. Namanya disebut Immanuel. Artinya apa? Allah serta kita. Saat Allah serta Bapak Ibu Saudara dan saya, maka tidak ada satu pun yang kita takutkan. Kenapa? Sebab Dia pembela, Dia penolong, Dia sumber segala-galanya. Itulah sebabnya Natal identik dengan sukacita. Dia beserta kita. Tapi lebih dari semua itu, Bapak Ibu Saudara, untuk penebusan dosa kita, maka harus ada penumpahan darah. Itu Ibrani 9 ayat 22. Itulah sebabnya Allah yang tidak bisa mati sebab roh adanya, Dia harus menjadi manusia. Dia harus lahir, dan kita tahu bersama di sebuah palungan, di kandang ternak. Dia lahir sebagai manusia. Dia Allah 100%. Dia itu firman yang menjadikan segala-galanya ada. Tanpa Dia tidak ada segala-galanya. Nah, Allah mengambil rupa menjadi manusia. Dia menjelma menjadi manusia. Lahir dari seorang perempuan yang sama sekali murni perawan. Roh Kudus yang bekerja di dalamnya, dan tidak ada yang sulit untuk Allah jadi manusia. Supaya apa? Supaya Dia bisa mati, supaya Dia bisa tumpahkan darah. Ingat Ibrani 9 ayat 22 berkata, tanpa penumpahan darah tidak ada pengampunan. Jadi Dia harus menjadi manusia supaya mati. Jadi Natal membuat kita bersuka cita. Mengapa? Sebab Dia lahir untuk mati. Dia lahir untuk selamatkan Bapak Ibu Saudara dan saya yang belum percaya, yang percaya kepadanya. Amin. Itulah sebabnya Bapak Ibu Saudara, Dia harus mati untuk keselamatan kita. Dalam kitab Mazmur dikatakan bahwa tidak ada yang memadai sebab terlalu mahal harga penebusan nyawanya. Jadi saudara-saudara,
Itulah sebabnya berita Natal tidak hanya disampaikan kepada gembala di Efrata yang identik dengan terpinggirkan, terlupakan, kaum marginal yang tidak terpandang, tapi juga kepada orang-orang Majus, orang-orang bijaksana, orang-orang terpandang, orang-orang yang menjadi penasihat raja-raja. Mengapa? Sebab semua orang tanpa kecuali mau seperti gembala yang mewakili orang-orang yang maaf bicara tidak beruntung, atau seperti orang-orang Majus yang berkecukupan. Semua orang perlu Yesus yang mati di kayu salib menebus kita dari dosa. Amin. Saudara-saudara, dengan perbuatan-perbuatan baik kita tidak bisa menyelamatkan dan menghapus dosa kita. Sebab Yesaya berkata bahwa kebenaran manusia seperti kain kotor, kain gombal. Jadi kita perlu anugerah dari Allah yang mau mati di kayu salib untuk penebusan kita. Jadi karena kita ada di dalam Kristus Yesus, Allah yang menjelma menjadi manusia untuk mati selamatkan kita, layak kita bersuka cita di dalam Dia. Amin. Jadi Natal identik dengan sukacita. Ini kemenangan. Ini tentang kemerdekaan dari belenggu dosa. Ini kabar gembira bahwa sekalipun dosa kita semerah kain kermisi, dibasuhnya oleh darah yang mulia, sehingga kita punya pengharapan apabila kematian datang tiba-tiba. Sebab kematian tidak kenal waktu, dia tidak kenal tempat, dia tidak kenal usia, dia nggak kenal status sosial kita. Kalau kematian jemput kita, kita punya pengharapan beroleh hidup yang kekal. Amin. Jadi sukacita, ini hari kemenangan. Gelap lalu sebab terang terbit. Jadi Bapak Ibu Saudara, kita layak bersukacita di Natal ini. Tetapi pertanyaannya, dan ini khotbah tidak populer di hari Pak Natal yang bersukacita. Ada pertanyaan, benarkah Yesus lahir dan ada di Bethlehem sesuai kitab suci? Sebab baik 700 tahun sebelum Yesus lahir, Nabi Yesaya sudah berkata, seorang perawan akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan namanya Immanuel, namanya Yesus. Demikian juga dengan Nabi Mika ratusan tahun sebelumnya, bicara bahwa di Bethlehem yang terkecil itu akan muncul seorang pemimpin yang akan menggembalakan umatnya. Bapak Ibu Saudara, benarkah Yesus yang sudah dinubuatkan bertahun-tahun sebelumnya lahir dan ada di Bethlehem sesuai dengan kitab suci? Apakah Maria yang dinubuatkan mengandung dan melahirkan Yesus oleh Roh Kudus itu dapat memperlihatkannya? Bapak Ibu Saudara, ini penting supaya kita bisa mengerti bahwa Natal identik dengan sukacita. Tetapi pada hari Natal kita mau merenungkan bahwa benarkah Yesus lahir di Bethlehem? Adakah dia di sana waktu itu? Apakah benar Maria bisa menunjukkan bayi yang dikandung bahkan dilahirkannya sesuai kitab suci? Bapak Ibu Saudara, mengapa? Sebab kita tahu nanti bahwa banyak orang ingin bertemu dengan Yesus. Bapak Ibu Saudara, Yohanes 12 ayat 20 sampai 21
Saya membacanya demikian, di antara mereka yang berangkat untuk beribadah pada hari raya itu, terdapat beberapa orang Yunani. Nah, orang Yunani ini lebih senang mencari hikmat. Itulah sebabnya kita kenal nama Archimedes, Plato, Aristoteles, apalagi saudara-saudara, Hippocrates, banyak. Mereka adalah orang-orang yang pintar secara hikmat. Mereka kepengin cari pengetahuan, dan kita ngerti bahwa mereka orang-orang hebat. Filsafat yang luar biasa. Jadi ahli-ahli filsafat yang hebat sekali. Tetapi kali itu dia datang kepada murid Yesus dan berkata, kami mau ketemu Yesus. Saya kepengin lihat Yesus. Frase ingin bertemu Yesus bukan sekedar bertemu muka dengan muka. Tapi ini menjadi gambaran rohani di mana ada banyak orang ingin ngalami Tuhan. Jadi bukan sekedar teori, bukan sekedar pengetahuan kepala. Tapi mereka ingin jumpa secara pribadi. Mereka kepengen alami sesuatu yang Yesus lakukan. Seperti yang Alkitab tulis. Bapak, Ibu, Saudara, itulah sebabnya judul khotbah Natal sore ini adalah kami mau bertemu Yesus. Hari ini telah lahir bagimu Juru Selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Bagaimana dengan tempat di mana kita sekarang ada? Hari ini telah lahir bagimu Juru Selamat, penebus dosa, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud, di tempat ini. Dan saudara-saudara, ini pertanyaan besar, ini PR berat untuk Maria khususnya dan Yusuf sebagai orang tua yang Tuhan percayakan titip pekerjaan Roh Kudus dalam kandungan Maria itu. Benar-benar bisa menghadirkan dan memperlihatkan Yesus. Seolah-olah Maria dan Yusuf harus bertanggung jawab. Ada Yesus. Maria dan Yusuf pun berani berkata, ini dia. Nah, inilah PR setiap kita orang percaya. Ada begitu banyak orang-orang kepengin ketemu Yesus. Hei, jemaat GBD Jajak, pelayan-pelayan GBD Jajak, dan semua kita. Bagaimana dengan pertanyaan dan pernyataan, saya kepengin lihat Yesusmu. Saya mau ketemu Yesusmu. Apakah kita bisa menunjukkannya? Apakah kita bisa menghadirkannya? Apakah kita bisa memperlihatkannya? Ini Yesus yang kau cari. Saudara-saudara, mari kita melihat dampak Maria dan Yusuf dapat menghadirkan dan memperlihatkan Yesus di Natal pertama itu. Orang-orang Majus datang, sujud menyembah, membuka hati untuk Yesus dan diselamatkan. Matius 2 ayat 10 berkata, ketika mereka melihat bintang itu, sangat bersukacitalah mereka. Maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria ibunya. Lalu sujud menyembah dia. Mereka pun membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepadanya, yaitu emas, kemenyan, dan mur. Dan karena diperingatkan dalam mimpi supaya jangan kembali kepada Herodes, maka pulanglah mereka ke negerinya melalui jalan lain. Orang-orang Majus bertanya, di manakah Yesus? Raja di atas segala raja.
Raja yang berdaulat atas semuanya itu. Raja yang berkuasa dan bisa melakukan apa saja. Kami mau menyembahnya. Saudara-saudara, imam-imam istana yang kita belajar minggu kemarin, imam-imam yang malas, dipaksa Herodes untuk mencarinya. Dan mereka dapatkan di Bethlehem. Dan kita membaca Bapak Ibu Saudara, orang-orang Majus ini datang ke Bethlehem. Bintang itu memimpin sampai satu tempat di mana Maria dan Yusuf ada. Saudara-saudara, Maria bersama Yesus. Orang-orang Majus lihat, benar ada Yesus. Ada raja di atas segala raja. Dan kita tahu mereka sujud menyembah. Mereka membuka tempat perbendaharaannya, Thesauros. Perbendaharaan yang sama artinya dengan hati. Ditulis dalam Matius 12 ayat 3-5, dari dalam perbendaharaan yang baik, hati yang baik, keluar perkata yang baik. Saudara-saudara, dia buka hati untuk raja di atas segala raja. Dan kita membaca saudara-saudara, mereka pulang tidak lagi lewat jalan Herodes yang jahat, tetapi lewat jalan yang lain. Saya percaya kalau setiap jemaat GBD Jajak dan semua kita yang ada, pelayan-pelayan Tuhan, sebab saya melihat begitu semangat anak-anak Tuhan di akhir zaman ini. Dan mereka semua rata-rata atau kebanyakan mulai terlibat dalam pelayanan. Pertanyaannya adalah, bisakah kita memperlihatkan ini Yesus yang kau cari? Kalau kita bisa memperlihatkan Yesus itu, saya percaya akan banyak orang yang Tuhan percayakan dan pimpin dari Majus. Untuk apa? Untuk menyembah Yesus. Dan untuk diselamatkan. Bisa berkata amin? Jadi Natal identik dengan sukacita. Amin. Tetapi ini PR Bapak Ibu Saudara dan saya sebagai orang-orang percaya umat ketebusannya. Pastikan Bapak Ibu Saudara dan saya bisa menunjukkan inilah Yesus. Pelayan-pelayan Tuhan, mari layani Tuhan dengan segenap hati untuk kesenangannya, untuk kemuliaannya. Supaya apa? Supaya kita bisa menghadirkan dan memperlihatkan Yesus di tiap-tiap ibadah. Dan kalau ini yang ditangkap oleh Tuhan, saya percaya dari Majus Tuhan kirim jiwa-jiwa untuk diselamatkan dan untuk menyembah Dia. Amin. Pertanyaannya, seringkali kita tidak seperti yang Tuhan mau. Kita tenggelam dalam berita Natal sukacita. Tapi kita lupa kehendak Tuhan di Natal. Dia mau kita perlihatkan Yesus. Ini Yesus Raja di atas segala raja. Dia Allah yang berdaulat. Dia pembuat mujizat. Dia mujizat itu sendiri. Dia pembuat tanda heran. Dia heran. Dan saudara-saudara, kalau orang lain bisa mengalami seperti yang kita katakan, mereka jumpa Yesus, mereka akan diselamatkan. Mari kita melihat dampak Maria dan Yusuf dapat menghadirkan dan memperlihatkan Yesus. Seolah-olah mereka berkata kepada para gembala di padang Efrata yang datang, ini Yesus, anak domba Allah yang kalian cari. Penebus dosa ini mereka bisa tunjukkan. Dan Bapak Ibu Saudara, di ayat Lukas 2 ayat 16, lalu mereka cepat-cepat berangkat dan menjumpai Maria dan Yusuf dan bayi itu yang sedang berbaring di dalam palungan. Dan ketika mereka melihatnya, mereka memberitahukan apa yang telah dikatakan kepada mereka tentang anak itu. Dan semua orang mendengarnya heran tentang apa yang dikatakan gembala-gembala itu kepada mereka.
Tetapi Maria menyimpan segala perkara itu dalam hatinya dan merenungkannya. Maka kembalilah gembala-gembala itu sambil memuji dan memuliakan Allah karena segala sesuatunya mereka dengar dan mereka lihat semuanya sesuai dengan apa yang telah dikatakan kepada mereka. Lihat, gembala-gembala melihat Yesus, tapi juga melihat papa mama dari Yesus, dalam ini Yusuf dan Maria. Gembala-gembala memuji, memuliakan Tuhan. Tapi ini PR buat Bapak, Ibu, Saudara, dan saya. Gembala-gembala, saudara-saudara, bukan hanya ketemu Yesus, tapi mereka melihat Maria dan Yusuf. Keluarga yang luar biasa. Saudara-saudara, keluarga yang harmonis, keluarga yang damai, keluarga yang luar biasa, saudara-saudara. Dan mereka memuliakan Allah. Ada satu gambar yang tadi sore saya mau tampilkan, tapi tidak sempat, tentang Yusuf dan Maria bersama bayi Yesus. Mengundang pertanyaan bagi saya. Manakah yang benar? Yusuf Maria rukun, damai, sehingga bayi Yesus tidur. Atau karena ada Yesus, mereka damai, mereka rukun, mereka bahagia. Nomor satu atau nomor dua? Ada Yesus dulu ya? Iya. Ya direnungkan, nanti jawabannya ketemu kapan-kapan. Ya, Bapak Ibu Saudara, pada saat melihat mereka, lihat Yesus, lihat orang tuanya. Alkitab berkata mereka menyembah. Orang-orang Yunani capek dengan pengetahuan Alkitab kali. Capek dengar khotbah-khotbah. Saatnya mereka berkata, aku kepengin ketemu Yesus. Yesusmu, ayo perlihatkan. Yusuf Maria bisa tunjukkan lewat keluarganya, lewat rumah tangganya. Pada saat mereka melihat Yesus dari keluarga kita, pelayan-pelayan Tuhan semua, anak-anak remaja yang sudah terlibat pelayanan, biar orang yang melihatnya dan berkata, aku ketemu Yesus. Kapan? Lihat hidup keluarga jemaat GBD Jajah. Lihat hidup rumah tangga anak-anak Tuhan. Lihat hidup remaja-remaja yang melayani di GBD Jajak dan seterusnya. Lalu mereka memuji, menyembah Tuhan. Bisa berkata amin? Bapak Ibu Saudara, saya cepat dengan berikutnya tentang Simeon. Dalam Lukas 2 ayat 25 dikatakan adalah di Yerusalem seorang bernama Simeon. Ia seorang benar dan saleh yang menantikan penghiburan bagi Israel. Roh Kudus ada atasnya. Dan kepadanya telah dinyatakan oleh Roh Kudus bahwa ia tidak akan mati sebelum ia melihat Mesias, yaitu dia yang diurapi Tuhan. Roh Kudus ngomong, ketemu Yesus dulu, baru kamu mati. Ayat 27, ia datang ke bait Allah oleh Roh Kudus. Ini pelajaran hebat. Kalau semua pelayan Tuhan, anak-anak Tuhan pergi ke gerejanya karena dipimpin Roh, tidak ada perpecahan, tidak ada keributan dalam gereja. Bisa berkata amin? Itulah sebabnya mari kita mau seperti yang Alkitab ajarkan. Bahkan ke gereja pun dipimpin oleh Roh. Sehingga tidak ada permasalahan yang merusak. Tuhan tolong kita, Tuhan tolong saya, Tuhan tolong Bapak Ibu Saudara. Seperti Simeon. Dan kita lihat ayat 28, ia menyambut
Ayat 27, ia datang ke bait Allah oleh Roh Kudus ketika Yesus anak itu dibawa masuk oleh orang tuanya untuk melakukan kepadanya apa yang ditentukan hukum Taurat. Ia menyambut anak itu dan menatangnya sambil memuji Allah, katanya, sekarang Tuhan, enggak tunggu besok, sekarang biarkanlah hamba-Mu ini pergi dalam damai sejahtera sesuai dengan firman-Mu, sebab mataku telah melihat keselamatan yang daripada-Mu. Maria dan Yusuf bisa menghadirkan, bisa memperlihatkan Yesus kepada Simeon. Simeon, imam, lihat Yesus. Pada saat Simeon melihat Yesus, dia angkat anak itu. Dia memuliakan Tuhan, lalu dia berkata, seperti yang Roh Kudus ngomong, aku akan mati setelah melihat anak itu, melihat Yesus. Sekarang, gak tunggu besok. Biarlah hamba-Mu pergi dalam damai sejahtera sampai mati, sampai soal mati, sampai soal tidak mengasihi dirinya karena Tuhan mau mati, melakukan firman Tuhan dalam hal ini. Dia berkata, jadilah. Jadi ada orang-orang yang ingin jumpa Yesus. Roh Kudus tolong kita, tolong saya, supaya mereka bisa melihat Yesus dari hidup kita, dari hidup rumah tangga kita. Atau barangkali di antara Bapak Ibu Saudara datang ke tempat ini, sedang dalam persoalan dan ingin ketemu Yesus secara pribadi di Natal. Saya berkata dia ada. Kalau kita buka hati, jamahannya dinyatakan. Kuasanya mengalir. Asal kita buka hati dan percaya. Sebab dia ada di tengah-tengah. Sehingga kita pulang memuji dan memuliakan Allah. Selamat Natal, Tuhan memberkati kita. Sama-sama kita berdiri. Saudara yang perlu, dia mau dijumpai, saudara. Datang dengan percaya kepada Yesus. Yesus, ini aku. Tuhan di hidup, Aku perlu Engkau. Tuhan di setiap Aku ingin alami sesuatu dari-Mu, Tuhan. Nyatakan Engkau, Tuhan hidup, Tuhan yang selalu bersama di setiap semua menyanyi haleluya. Nyatakan Engkau, Tuhan di hidupku, Tuhan di setiap ucapan dan perbuatanku. Nyatakan Engkau, Tuhan di hidupku, Tuhan yang selalu ku sembah di setiap Saudara datang dengan percaya. Saudara tidak pulang dengan kecewa. Kita akan bersyukur, kita akan memuji, kita akan aku sudah ketemu Yesus. Aku alami Dia. Kalau saudara sakit perlu kesembuhan, angkatlah tangan. Kalau ada persoalan keluarga, angkatlah tangan. Setiap ucapan dan perbuatanku, nyatakan Engkau, Tuhan di hidupku, Tuhan yang selalu ku sembah di setiap waktu. Nyatakan
Tuhan di hari Natal ini Tuhan, Kau boleh lahir dalam hati kami, Amin. di setiap hati yang merindukan Engkau Tuhan. Setiap hati yang sudah memberi waktu dan memberi hidupnya Tuhan. Amin. Biarlah Yesus boleh lahir dalam hati kami, Ya. di tengah-tengah keluarga kami Tuhan. Bahkan di sepanjang kehidupan kami. Amin. Tuhan, biarlah kiranya pujian dan penyembahan kami, ibadah kami Tuhan, boleh menjadi persembahan yang menyenangkan hati Tuhan. Terlebih hidup kami, hati kami Tuhan, boleh menjadi persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Engkau. Terima kasih Tuhan. Biarlah kiranya Tuhan terus memberkati Tuhan. Firman-Mu yang telah ditaburkan oleh hamba-Mu Bapak Gembala kami, biarlah tertanam dalam hidup kami, Ya. bertumbuh bahkan berbuah-buah lebat di dalam hidup kami Tuhan. Sehingga orang-orang di sekitar kami boleh melihat Yesus di dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Berkati jalannya ibadah kami dari pertengahan hingga akhirnya. Dan kami berdoa Tuhan. Dan alaskan doa kami ini Tuhan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Silakan duduk. Cer. Holy night, the stars are brightly shining. It is the night of our dear Savior's birth. Long lay the world in sin and error pining, till He appeared and the soul felt His word. A thrill of hope, the weary world rejoices for yonder race, a new and glorious morn fall on your ears. Oh, hear the angels' voices, when Christ was born. Mari semuanya saya ajak bangkit berdiri. Malam kudus
Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah. Mau diberkati Tuhan berlimpah-limpah? Rohani juga jasmani. Kiranya Engkau memberkati. Selamat Natal. Tuhan Yesus memberkati. pada malam hari ini Tuhan, kiranya memberkati sidang jemaat Tuhan dengan berkat Tuhan yang berlimpah dan memberikan kekuatan, kesehatan, dijauhkan dari sakit penyakit, diberkati rumah tangga pekerjaan kami semuanya ya Tuhan. Dan Kau berkati kami yang sudah berbakti dan sudah mendengar firman-Mu dan sudah merayakan hari Natal Tuhan. Kiranya berkat Tuhan limpah dalam keluarga demi keluarga, sidang jemaat Tuhan, bahkan semua yang sudah hadir bersama-sama merayakan Natal malam hari ini ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, biarlah sebentar saudara-saudara menerima berkat dari Allah Bapa, Anak, Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Saudara bersama berdoa. Amin.